Selanjutnya, tadi kami juga minta hadirkan, karena gini loh, kami merasa harus dihadirkan secara keseluruhan saksi-saksi yang ada di dalam berkas. Saya juga sudah jelaskan satu hal bahwa memang tidak ada pernah wartawan diundang oleh TV untuk meliput. Tapi wartawan dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran jelas bahwa ketika mereka menyiarkan berita fakta, bukan hoax atau bukan ada sisi newsnya, sisi beritanya, tidak akan diberitakan. Tapi ketika memang di wartawan ditanya sebagainya, kemarin ditanya, saya konversikan atau saya kaitkan dengan keterangan ahli, bahwa memang tidak ada tindakan TV itu mengundang, tidak mampu dibuktikan tindakan TV mengundang wartawan, atau sekali lagi tadi tidak mencegah, tidak ada kewajiban karena memang TV tidak minta diliput. Dan Vicky tadi sudah menjelaskan, tidak minta diliput, tidak minta untuk disiar luaskan dan sebagainya, gitu loh. Jadi jelas konteks pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Kami yakin dengan adanya hari ini tidak terbukti dan mampu dipatahkan, sudah sangat jelas, gitu loh. Artinya saksi kali ini tidak memberatkan Vicky ya Bang? Ya teman-teman lihat sendiri ya, tidak ada. Ini benar, saksi ahli ini benar dalam konteks dia menjelaskan secara keilmuan, bukan secara emosional harus menjatuhkan Vicky sebagai terdakwa, sebagai orang yang bersalah, tidak, gitu loh. Dan ini kan hanya dua saksi itu aja, saksi Angel sama saksi Vicky Alman yang mengatakan dia Vicky bersalah dalam konteks yang memberatkan. Dari sekian rangkaian semuanya tidak ada yang memberatkan daripada Vicky. Oke, selanjutnya berarti minggu depan ya Bang? Iya, selanjutnya tadi kami juga minta hadirkan, karena gini loh, kami merasa harus dihadirkan secara keseluruhan saksi-saksi yang ada di dalam berkas. Jangan sampai ada satu yang hanya dibacakan, karena kalau konteks dibacakan kami tidak memiliki kesempatan untuk mengulik lebih dalam. Dan kami takutkan faktanya berbeda antara apa yang diucapkan, dituliskan di dalam BAP dengan fakta persidangan itu pasti berbeda. Oleh karena itu kami juga tadi sampaikan kepada hakim untuk bisa dihadirkan melalui jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum meminta waktu 1 minggu untuk memenuhi itu semua. Dan langkah selanjutnya kami akan menghadirkan pula, insya Allah setelah seluruhnya selesai, saksi-saksi yang tentunya akan menguatkan dalil-dalil kami melakukan pembelaan, baik itu secara teori hukum, baik itu secara teori norma, ya kan, dan juga merupakan ada lagi nanti saksi-saksi fakta lainnya. Dan saya katakan sekali lagi, tadi ketika seorang Vicky Prasetyo tanda kutip bisa dituduhkan dengan fitnah, bagaimana dengan tindakan saudara Angel, dugaan tindak pidana yang mengatakan keluarganya semua penipu, kemudian Vicky makan uang partai, sampai detik ini tidak ada. Apakah itu bukan merupakan pencemaran nama baik? Apakah itu bukan merupakan fitnah? Artinya apa? Ketika Vicky Prasetyo mampu ditarik ke dalam kursi pesakitan, dan kami yakin dengan dugaan tindak pidana yang sama, tanda kutip, sama pasalnya, tapi tindak pidananya berbeda, gitu loh. Bahwa pun kami yakin bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel Elga meyakini bahwa ketika Vicky mampu dibawa ke pengadilan sini, dan saya yakin dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel akan sama. Dan tentunya juga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Vicky Alman. Tapi setidaknya kami mampu menunjukkan satu hal kepada masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh saksi ahli yang hari ini menjawab bahwa yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah moral obligation atau tindakan moral yang memang wajib dilakukan oleh dan dapat dilakukan oleh seluruh suami atau seluruh istri untuk mencegah apa? Ada menghakimi main hakim sendiri, ya kan? Untung nggak ada dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kewajiban moral seorang Vicky sebagai seorang suami untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dan kembali dijelaskan, SP3 adalah diskresi, ya kan? Diskresi penyidik.
Jadi tidak bisa mutlak dijadikan satu alat bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Gitu loh. Nah, ketika SP3 dijadikan satu dasar untuk mempidanakan orang, ini adalah produk administrasi, bukan fakta atau bukan alat bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke, ada harapan dari Vicky sendiri, Bang? Harapan Vicky, satu keyakinan tadi bahwa kami semakin hari semakin kesini semakin yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin insya Allah yang namanya kebenaran akan hadir pada saatnya, dan kebenaran tidak akan pernah melupakan yang namanya sisi-sisi fakta yang memang hari ini kita buka secara keseluruhan. Dan kami yakin insya Allah mudah-mudahan tanpa mendahului kehendak Tuhan, Vicky Prasetyo merupakan satu tindakan dia adalah tindakan yang benar secara moral, secara etika, dan secara ketertiban umum.